Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu adapun soal pengaturan jam kerja sama apa lagi? Gelombang massa yang melakukan aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja semakin besar. Pemerintah mengklaim mengetahui siapa dalang yang menggerakkan demo besar-besaran sejak kemarin. Hal itu telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam wawancaranya, beliau mengutip, ada pihak yang mengaku atau pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu. Sebetulnya pemerintah sudah tahu behind the scene of the demo. Kita tahu siapa yang menggerakkan, dan kita tahu siapa sponsornya, dan kita tahu siapa yang membiayainya. Karena demo besar itu ya membutuhkan biaya lah. Pasti ada subsidi dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Beliau juga menyinggung terkait fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam rapat paripurna DPR awal pekan lalu. Seperti yang diketahui, menurut laporan panitia, dari 9 fraksi yang ada di DPR, 2 fraksi menolak RUU tersebut, yaitu fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan 7 fraksi lain seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan PAN menerima RUU Cipta Kerja. Dan sekali lagi, sebenarnya pemerintah tahu siapa behind the demo tersebut. Kita tahu siapa yang menggerakkan dan kita tahu sponsornya. Tunggu saja waktunya untuk dibuka. Dan belakangan ini diketahui bahwa fraksi Demokrat juga menyetujui akhirnya. Lalu mengapa mereka berbuat seperti itu kemarin ya? Apakah hanya pencitraan? Padahal itu salah satu pemicu terjadinya demo besar-besaran lagi ya, atau semakin panas gitu loh ya. Memang ada beberapa pihak yang sengaja untuk memanas-manaskan di media sosial, apalagi ya, banyak yang ingin mengompori bahwa RUU Cipta Kerja itu merugikan banget. Padahal kalau dibaca dengan teliti tidak merugikan, bahkan menguntungkan, bahkan menambah banyak lowongan pekerjaan. Dan seperti di bawah ini ada polisi menangkap perempuan VE, akun pemilik Twitter Fadel Yai yang terkait hoax. Jadi dia menyebarkan hoax Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menyebarkan hoax pasal 12 ya, terkena ya. Cipta Kerja membuat masyarakat terprovokasi. Ini ada 12 pasal yang disebutkan, di mana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dihilangkan sama dia. Kemudian UMP UMK dihapus. Kemudian hak cuti nggak ada, dan kompensasi lainnya juga tidak ada. Itu ada 12 gitu ya, sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi. Kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini gitu, padahal nggak seperti itu. Jadi mungkin yang ya seperti yang di video pertama saya, bahwa ada mahasiswa yang mungkin dia nggak ngerti ikut demo apaan. Terus ditanya undang-undang cipta kerjanya yang baru, mereka tidak bisa menjelaskan. Yang mereka tahu itu merugikan di mananya kan gitu. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan bahwa banyak sebagian pendemo yang ikut-ikutan aja. Ya kita nggak tahu ya, mungkin ada yang komporin, ada yang membiayai gitu kan. Jadi sebenarnya undang-undang tersebut tidak merugikan, tapi karena terprovokasi hoax jadi dianggap merugikan. Sehingga banyak yang rugi akhirnya. Di sini di Jakarta bahwa ada puluhan halte yang rusak akibat demo tersebut, dan Jakarta rugi sekitar 55 miliar. Dan ini ya fasilitas umum bro ya, MRT semuanya, fasilitas umum lain itu rusak. Ya ini bakalan diganti sama negara. Akhirnya negara keluarin duit lagi buat seperti ini ya. Kenapa nggak dialokasikan buat kayak prakerja kayak gitu kan bisa. Jadi mungkin mahasiswa tidak sepenuhnya tahu tentang RUU tersebut. Ya mungkin tujuannya baik ya, untuk menolak
segala macam ya kan. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini, membakar. Mungkin saja yang membuat halte-halte itu rusak bukan mahasiswa, tapi kan di situ mereka berkumpul bersama gitu loh. Bisa saja mereka terpancing kemudian ikut-ikutan, ya kan? Nah itulah yang terjadi. Jadi kayak anak-anak STM yang sering tawuran maju, mereka merusak kantor-kantor DPRD. Gambar juga lebih lucu lagi nih. Katanya gaji dibayar per jam, memang kira open BO. Kamu baca dulu dong Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pak Jokowi aja menjelaskan bahwa nggak ada gaji yang dibayar per jam. Semua ikuti ketentuan, ikuti keputusan yang berlaku, nggak ada yang dibayar per jam. Semua masih seperti semula kok, dibayar per satuan waktu dan per hasil. Kita saksikan mengenai penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pak Presiden Jokowi. Silakan Pak. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti
akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi.